Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan bersyukur ialah dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolonglah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat rangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab bagi kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka berdoa kita kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sya'ban ini adalah gerbang dari bulan Ramadan. Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menggapai kemuliaan dari bulan Ramadan yang akan sebentar lagi kita jumpai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban memiliki arti bercabang-cabang. Makna ini sesuai dengan kondisi bulan Sya'ban, yaitu banyak cabang-cabang kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Menunaikan puasa, menunaikan salat-salat sunnah,
membaca Al-Quran, bersedekah adalah di antara cabang-cabang kebaikan yang bisa kita tunaikan selama berada di bulan Sya'ban ini. Dan cabang-cabang kebaikan ini juga bisa menjadi sarana pemanasan bagi kita sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga nanti ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, ringan kita rasa untuk melaksanakan rutinitas ibadah selama bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, namun Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa ada ibadah-ibadah yang kita rutinkan selama bulan Ramadan. Berat kita rasa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan itu, sama seperti sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka hal itu jangan sampai terjadi pada kita. Mengapa demikian? Karena belum tentu nanti kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita pemanasan dengan membiasakan diri menjalankan rutinitas ibadah yang akan kita biasakan selama bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, tidak sedikit di antara kita yang melupakan bulan Sya'ban ini. Padahal sesungguhnya bulan Sya'ban ini terdapat banyak keistimewaan. Kita melupakan bulan Sya'ban ini karena masih terhanyut dengan keagungan peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita melupakan bulan Sya'ban ini karena tak sabar lagi untuk mendapatkan bulan Ramadan. Tak sabar lagi untuk memasuki bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan kita melupakan, melalaikan bulan yang istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ialah yang pertama, Allah akan mengangkat amalan-amalan hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Yang artinya itu adalah bulan yang sering dilupakan manusia, letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan di bulan itu diangkat amal-amal kepada Tuhan semesta alam. Maka aku suka, kata Rasulullah, amalku diangkat saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada satu bulan yang kita lupakan. Bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan bulan itu adalah bulan Sya'ban. Ketahuilah, beribadah di saat orang banyak melalaikan waktu itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beribadah di sepertiga malam yang banyak orang melupakannya, maka sungguh nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah di bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban, banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Maka siapa yang ingat dengan bulan ini, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah nilai ibadahnya sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena di saat orang lupa, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada bulan ini Allah akan angkat amal-amal kita. Maka hendaknya lah ketika Allah mengangkat amal-amal kita, kita mengerjakan amal-amal yang baik. Jangan sampai amal
kita diangkat, tapi lebih banyak amal-amal buruknya dibandingkan dengan amal-amal kebaikan. Eloknya ialah ketika amal kita diangkat adalah amal-amal yang terbaik, bukan amal-amal yang buruk. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan satu ibadah yang bisa kita lakukan sebelum amal kita diangkat, yaitu ibadah puasa sunnah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih ibadah puasa sunnah? Karena sesungguhnya orang-orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sadar bahwasanya dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada iman yang akan membentuk rasa takwa di dalam dirinya. Ada iman yang akan membentuk rasa takut di dalam dirinya. Ketika dia berpuasa, maka yakinlah dia tidak akan mengerjakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah dia tidak akan meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini salah satu ibadah yang harus kita perbanyak adalah ibadah puasa sunnah. Selain karena ingin kita ingat selalu kepada Allah, ini juga sebagai media latihan kita sebelum menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kedua dari bulan Sya'ban ialah Allah akan mengampunkan hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Yang artinya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua hamba-hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang masih saling bermusuhan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini ada satu malam, yaitu pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam nisfu Sya'ban, siapa-siapa saja hamba-hamba Allah yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Ketahuilah, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kesalahan. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Maka malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling tepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang kita perbuat. Namun perlu untuk kita garis bawahi, Allah akan mengampuni setiap hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang tidak mengesahkan Allah. Maka siapa-siapa saja yang merasa dirinya belum mengesahkan Allah, bertaubatlah dan berimanlah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kedua adalah orang yang masih bermusuhan atau masih menaruh dendam di dalam dirinya kepada orang lain. Jika ada rasa kita seperti itu, maka segeralah meminta maaf dan kembalilah jalin tali silaturahim kepada orang-orang yang kita taruh dendam tadi atau orang-orang yang kita musuhi. Karena sesungguhnya orang-orang yang musyrik kepada Allah dan orang-orang yang masih saling bermusuhan, Allah tidak akan ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang terakhir, yaitu keistimewaan yang ketiga,
Allah akan kabulkan doa-doa hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika malam nisfu Sya'ban tiba, lalu kita kerjakan salat malam di malam harinya dan berpuasa di siang harinya, maka Allah akan turunkan rahmatnya di malam itu, mulai dari terbenamnya matahari. Dan Allah berfirman, Allah pasti mengampuni orang yang meminta ampun. Allah pasti memberikan rezeki orang yang meminta rezeki, dan Allah akan menyelamatkan orang yang terkena musibah, dan meminta apapun Allah akan berikan hingga terbitnya fajar. Sabda Rasulullah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika malam nisfu Sya'ban lalu kita salat malam dan mengerjakan puasa di siang harinya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, ketika malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah tasbih, dan kita juga dianjurkan berdoa. Ada 3 doa yang dianjurkan oleh para ulama. Doa yang pertama ialah kita meminta kepada Allah agar diberikan umur yang berkah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua ialah kita memohon kepada Allah agar diberikan keluasan rezeki dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan doa ketiga yang dianjurkan oleh para ulama ialah kita meminta kepada Allah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saat di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban yang seharusnya tidak boleh kita lupakan. Manfaatkanlah umur yang telah diberikan Allah di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal ibadah, karena sesungguhnya bulan Sya'ban ini memiliki keistimewaan yang sering dilupakan oleh manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 keistimewaan dari bulan Sya'ban, dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغ أمورنا في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة